Yakin ibu bahwa kita nanti bakal masuk padang mahsyar? Yakin? Yang jawab cuma satu orang. Yakin bakal masuk padang mahsyar? Yakin? I'tiqadiyah kita semuanya pasti umatnya dari zaman umat Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam alam mahsyar. Saya tanya lagi nih, sebelum saya ceritain tentang mahsyar, rukun agama ada berapa, Pak? Rukun agama ada berapa? 11. Kan banyak amat. Bu, rukun agama ada berapa, Bu? Bu, oi, itu bahasa. Rukun agama ada berapa, Bu? Ada di? Ada di? Ini ragu-ragu amat. Ada tidak? Ada yang disebut rukun iman, ada yang disebut ada yang disebut rukun iman, ada yang disebut rukun Islam, ada yang disebut rukun ihsan. Rukun iman ada berapa? 6 apa 5? 6. Rukun Islam 5. Rukun ihsan. Nah, lebah sini nih. Nggak tahu lagi banyak. Rukun ihsan cuma 1. 6 tambah 5 berarti 11. Belum sih tadi 11. Cuman kurang 1. Rukun ihsan 1. 6 tambah 5 11 tambah 1 jadi 12. Maka ada istilah kata orang dulu cilaka 12. Siapa yang ciloko 12? Dia enggak iman, dia enggak Islam, dia enggak ihsan. Nauzubillahin. Mudah-mudahan. Makanya alhamdulillah malam hari ini kita masih keadaan iman, keadaan Islam, dan ini merupakan ihsan. Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, rukun iman yang kelima apa, Pak? Ini udah kayak pengajian TK nih. Ingat-ingat lagi aja dah. Nih Bu, ini baju kuning ini boleh ngutang, mau boleh kredit nih. Alhamdulillah. Rukun iman yang kelima apa, Bu? Siapa sih? Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari dari tadi. Di dalam kitab dijelaskan wa khamisuha lan utawi kang 5 saking 6 iku antumina yen tok mimanten sira bil yaumil akhir marang dinten akhir. Mastamala bihi yang mencakup kepada hari akhir kal hasri seperti padang mahsyar, wal mizan seperti hari pertimbangan amal, wal jazai seperti hari perhitungan atau pembalasan, wal hisabi hari perhitungan, wal jannati surga, wan nari neraka. Itu adanya setelah kita masuk pada mahsyar. Jadi gak mungkin masuk langsung surga neraka, tapi kita harus diam dulu di padang mahsyar. Dari padang mahsyar menuju alam mauqif. Alam mauqif itu adalah alam bipasnil qada, yaitu sudah dipisah-pisahkan. Mana umatnya Nabi Muhammad, mana umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, udah dipisahkan. Umatnya Nabi Muhammad walaupun hidup di akhir zaman, tapi masuk surga paling duluan. Alhamdulillah. Insya Allah kita paling duluan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Di padang mahsyar, di padang mahsyar jarak antara kita dengan matahari hanya seujung tombak. Jangankan para ulama, jangankan para nabi, para rasul, semua menjerit di hadapan Allah. Namun ada yang mampu berteduh di bawah tenda yang telah disediakan oleh Allah. Baik buruknya itu tenda tergantung amalia sedekah ketika hidup di alam dunia. Sedekahnya besar, insya Allah tendanya plus pakai AC. Alhamdulillah. Sedekahnya kecil, insya Allah tendanya pada bocor. Nah, mau bocor mau pakai AC tuh. Pakai
Masya Allah. Cuma tempo-tempo kan kalau hari Jumat di Masjid Al-Mujahidin, kalau keropak amal lewat biasanya udah pura-pura tidur. Mana orangnya? Itu begitu. Otak amal mau datang dia pura-pura tidur. Ada yang tadi susu banget, pikirannya luar biasa. Tadinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas keropak amal lewat di depan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat. Alhamdulillah. Mana orangnya? Maju ke depan. Ya Allah ya Rabbi. Ini saya tamsilkan, Bu. Kalau kita punya uang 100.000 di saku kita, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, goceng 2.000, yang mau disedekahkan masuk kotak amal yang mana nih? Pusing ke 2.000. Biasanya kita yang 2.000 makanya pas apa DKN itu ini 2.000 semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun 2.000 tapi Masya Allah. Iya. Saya yakin, aku yakin Pak Ustadz Asep betah di sini. Di sini nggak mau cari Ustadz lain karena Asep murah mungkin. Itu informasi aja. Besok-besok mudah-mudahan kan ditambah akhirnya dapat uang rokok juga saya gitu. Bagi dua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu tentang sedekah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Malam hari ini, malam ke-13 Rabiul Awal, kita duduk bersama orang-orang soleh. Tadi guru kita minta didoakan soleh. Kalau beliau soleh, maka kita untuk duduk dengan orang soleh. Orang soleh itu orang baik. Tapi orang soleh itu bukan kiai, bukan ustaz, bukan habaib. Orang soleh itu di mana dia mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka dia termasuk orang soleh. Ini ruang lingkupnya baik. Baik ini. Kita berada di tempat baik, berkumpul dengan orang baik. Saya jelaskan di dalam kitab Manhajus Sawi. Manhajus Sawi kandelnya gini 140.000 harganya. Itu karangan Habib Zaid bin Semit dari Madinah. Sampai sekarang masih ada. Beliau sebulan sekali ngajar di Ciawi Bogor. Jamaahnya ribuan. Habib Zaid bin Semit di dalam kalamnya mengatakan, man sohibal akhyar ja'alallahu ta'ala minal akhyar wa inkana minal asyrar. Siapa orang yang punya teman, siapa orang yang bergaul, yang berteman, punya sahabat orang baik, maka Allah jadikan janjinya dia baik pula. Alhamdulillah. Wa inkana minal asyrar, walaupun dia orang jahat, dia orang tidak baik, tapi bergaul kumpul dengan orang baik, maka dia akan Allah jadikan baik pula. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, man sohibal asyrar ja'alallahu ta'ala minal asyrar wa inkana minal akhyar. Allah akan menjadikan kita tidak baik tatkala kita bergaul dengan orang tidak baik, walaupun kita tadinya orang baik. Walaupun kita orang baik tapi berteman bergaul dengan orang yang tidak baik, janjinya Allah ja'alallahu ta'ala minal asyrar, Allah menjadikan kita tidak baik pula. Naudzubillah min dzalik. Bahkan nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan apa yang dicintai oleh kita. Kalau malam hari ini kita cinta Nabi dengan peringatan Maulid, bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita yusarul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkannya kita di akhirat di hari kiamat nanti akan bersama orang yang kita cintai. Kita cinta sama Nabi dengan mengajukan hari kelahirannya Maulid, terus cinta kepada orang-orang soleh, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan mereka semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Cuman catatan Pak, mohon maaf, tatkala kita berkumpul ngaji dengan orang soleh, catatan satu. Di dalam kitab Al-Qirtos Sarah Ratibul Atos dijelaskan, husnuzon bisolihin yuridu husnal khatimah. Husnuzon, baik sangka atau berprasangka baik kepada orang-orang soleh, maka akan mewariskan husnul khotimah. Makanya hati kita, wayan bagi idza jalasa wayan bagi lil insan, mesti seyogyanya kepada setiap insan yang disebut manusia
apa? Idza jalasa inda sholihin ayyusina zannahu wa yublighu qalbahu an jami'il asya. Tatkala kita duduk bersama orang-orang yang baik, jangankan orang yang baik, dimanapun kita duduk, maka yang harus pertama digariskan adalah zon kita, prasangka dalam hati kita. Jangan memandang orang itu tidak baik. Makanya warisan Syekh Abdul Qadir sebagai waliullah sultanul auliya, beliau mengatakan kalau kita bertemu dengan orang dimanapun berada, anggap dia lebih mulia daripada kita. Anggap dia lebih mulia daripada kita, maka kita akan selamat. Kalau kita bertemu dengan orang tua, anggap dia amalnya lebih banyak daripada kita. Kalau kita bertemu dengan anak kecil, maka anggap dia lebih sedikit dosanya daripada kita. Kalau kita bertemu dengan orang non-muslim, orang kafir, jangan pernah memandang dengan sebelah mata. Wah, dia kafir, dia non-muslim. Tapi barangkali esok hari dia akan dimasukkan ke dalam agama Islam. Kita yang dikeluarkan oleh Allah dari Islam. Nauzubillahi. Khusus kita ketika bertemu dengan orang yang berlainan agama, cuma bisa berdoa, ya Allah, masukkan dia dalam keadaan Islam, masukkan dia dalam agama Islam. Jangan kita merasa bangga dalam keadaan Islam. Kalau ketemu dengan orang non, wah, kafir, neraka, kamu suka menyeluruh. Masya Allah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ajaran syariat agama adalah kita mendoakan biar dia masuk ke dalam Islam. Nauzubillah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita beranggapan sebelah mata, maka nanti kita yang akan dimurtadkan oleh Allah. Nauzubillah, kita merasa bangga, dia kita nah, kapan waktu kita nauzubillah dia yang masuk Islam, kita yang keluar dari Islam. Nauzubillah menjadi masya Allah ajaran agama Nabi, agama Islam tidak semacam itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, malam hari ini kita peringatan Maulid. Dalilnya jelas, alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabau'n nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepada Nabi wa azzaruhu, dia akan mengagungkan nabinya. Salah satu mengagungkan nabinya adalah dengan cara peringatan Maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi. Mohon maaf, ada yang bawa pisang, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa air. Ya. Tadi kata guru kita Pak Ustaz Nasir, air yang sehat itu air putih, air jernih. Ya. Karena apa? Karena air susu itu jelek ke perut. Mohon maaf, susu itu jelek Pak ke perut. Coba lihatin kalau perempuan punya susu ke perut kan ngancur. Ya. Masya Allah, intermedia sedikit lah ya. Jadi susu itu jelek apa bagus? Ini soalnya malam Jumat nih. Iya, saya tahu pikirannya kan malam Jumat ingin cepat-cepat beres. Iya. Mohon maaf, di dalam kitab, mohon maaf ini jelas ini. Di dalam kitab Fathul Izar, Fathul itu membuka, Izar itu sarung, jadi membuka sarung. Karena ini malam Jumat nih, saya kasih konsekuensinya, saya kasih pelajarannya. Man jamaah zaujatahu fi lailatul jum'ah yakunul walad hafizun fi kitabillah. Siapa orang yang bergaul, yang menggauli istrinya malam Jumat, kemudian jadi anak, maka anaknya jadi pental Quran 30 juz. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saya ngomong cuma sekian aja. Kita buru-buru nih malam Jumat nih. Itu malam Jumat khususnya, yang malam Jumat kan 70 kafir, kalau malam Senin 40, selain malam Jumat dan malam Senin 10, jadi tidur 10 seminggu letlok. Mohon maaf Pak, kan kalau umatnya Nabi Muhammad, laki-laki itu boleh beristri sampai berapa? Bu, dengar ini Bu, umatnya Nabi Muhammad, laki-laki suami boleh beristri berapa Bu? Pulang dari sini saya yang paling kayaknya.
Ayatnya jelas. Boleh berapa? Boleh. Gara-gara kalau diomelin sih di sini, nggak diomelin kan pulang nggak dibayar lagi. Mohon maaf. Ini mohon maaf ibu. Boleh 4. Pertama, panci rumah walakum minan nisa'i masna, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau nggak mampu 2, nggak mampu 3, nggak mampu 4, berapa? 5 atau 1? 1 aja ya Bu ya. Iya, jangan gaya. Jangan banyak gaya. Iya. Nah, habis urusan dia. Kalau bagus sini deh pasti ibu galak pun. Masya Allah, 1 aja. Kalau nggak bisa adil cuma 1. Ya, 1 di Bogor, 1 di Bandung, 1 di Jakarta, 1 di Solo. Berarti 4. Betul, katanya body. Ya, dia nyampe ke situ-situ tuh ya. Yang pasti mudah-mudahan apa yang dikorbankan oleh kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikorbankan, baik jeruknya, kemudian pisangnya, kemudian parselnya. Parsel ada 3, pasti itu punya saya 1 tuh. Itu semuanya mohon maaf, mudah-mudahan termasuk man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kalau seandainya kita punya uang kemudian dikorbankan untuk peringatan maulid, maka kita akan menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan seorang ulama mengatakan, kalau seandainya saya punya jabal Uhud seperti gunung yang terbuat dari emas, maka akan kukorbankan untuk peringatan maulid. Masya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa. Cuman kan ketika kita berinfak, padahal ulama mengatakan annal infak fi sabilillah sababul wusul ilal ajril jazil wan najati minasyaqawati wal syadati wal balaa. Ketika kita berinfak di jalan Allah, surat Al-Baqarah buka. 1, sedekah itu, infak itu diperumpamakan apa? Biji. 1 yang dikeluarkan menjadi 7, dari 7 itu menjadi 700 lipat ganda. Apa yang disedekahkan 1 maka jadi 700 lipat ganda. Kita ngorbanin harta misalkan mas tato sekemampuan kita. Kalau ngelihat dalilnya dirham, ya, man anfaqa dirham itu kalau dibulatkan menjadi emas 3 gram emas. Saya mau tanya Bu, emas sekarang 1 gram berapa? 800. Tuh, berarti rajin ke pasarnya tuh. Surprise. Insya Allah saya juga besok mau beli emas dari sini, karena insya Allah dari sini mau dapat duit 2 juta. Amin apa amin? Mohon maaf. 3 gram emas berarti kalau dikali 800 berapa? 2 juta 400. Cuman kalau kita sedekah 2.400.000 mungkin mohon maaf kita berat. Kenapa? Tadi yang seringnya juga berapa dia? 2 ya. Makanya mastata'tum dalam Islam itu apa yang kita mampu aja, bisa 2.000 alhamdulillah. Kalau kita punya uang 10.000, ada yang 1.000-nya kita sedekahkan. Punya uang 20.000, 2.000 yang disedekahkan. Punya uang 100.000, kalau kita ingin punya uang 100.000, sedekah 10.000. Kalau kita ingin uang 1 juta, sedekah 100.000. Kalau kita punya uang 10 juta, 1 juta sedekah. Infakkan, insya Allah jadi. Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan tanpa ada hitungan. Masya Allah. Itu yang pasti kita harus yakin dan percaya. Kadang-kadang kita yakinnya 50-50 mau sedekah. Nih saya
mohon maaf tanggal 9 di rumah saya maulid, peringatan maulid 9 Januari cuma karena saya beresin jadwalnya saya dulu ya, emang saya biasa di akhir. Ini kadang-kadang kalau kita di samping kita nih, kita lagi bawa mobil, bawa motor, di tengah jalan ada yang apa? Minta-minta untuk peringatan maulid, untuk majelis taklim, untuk pesantren, untuk masjid, untuk musola. Kalau kita di uang kita nih di saku ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000, jangan dilihat langsung aja ambil. Pas dia pakai ambil, ntar lihatnya di rumah, pas dilihat di rumah, ya jangan cepet. Balik lagi nggak? Lah malu. Di Bantar Gebang Pangkalan 1 ya, ada yang sedekah 100.000 cuma minta dibayar 98.000. Kebangetan banget. Saya tanya, Pak dari mana Pak? Saya dari BTR 5 pindah ke sini. Kenapa orang sini dulu? Yang 2.000 itu pindah ke sana. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.